Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Dan ini adalah Samsung Galaxy S20 itu, smartphone yang udah nemenin gue selama sebulan terakhir. Ini bisa dibilang smartphone itu kayak bahaya banget, asli. Kira-kira kayak apa sensasinya dan baterai itu apa enggak, fitur yang gue suka tuh apa aja dan gak sukanya apa aja. Langsung ditonton videonya sampai akhir. Samsung Galaxy S20 itu ini tuh emang bener-bener kayak bahaya banget. Ukuran yang mungil ini ngebuat gue tuh kayak terlewat nyaman gitu loh teman-teman. Padahal kan sebagai tech reviewer kita tuh nggak boleh terlalu sayang ya. Terlalu cinta nggak boleh gitu ya, karena kita tuh mesti nyobain yang lain juga. Nah, lewat smartphone mungil ini tuh segala sesuatunya bisa dihandle dengan satu tangan ya. Jadinya buat gue tuh yang nggak bisa jauh-jauh dari si bocil dan harus banget gendong si bayi gitu ya, gue tuh tetap bisa produktif ngerjain segala sesuatunya kerjaan dengan satu tangan gitu ya. Ini kayak berasa tetap produktif gitu loh teman-teman, gendong bayi sambil ngetik kerjaan. Ya dari mulai ngetik caption buat sosial media, ngetik script, balasin email klien, editing foto ataupun revisi video pendek buat di IG gitu ya. Itu ya pokoknya bisa dikerjain dengan satu tangan. Bobotnya terbilangnya ringan, cuma di 167 gram aja. Jadinya tuh nggak ada kata pegel gitu loh teman-teman pada saat gunain dengan satu tangan. Ini gue suka sih, happy banget lah pokoknya. Walau terbilangnya ringan, tetap ya berasa solid. Material belakang ini sudah berlapis Gorilla Glass Victus Plus, begitu juga untuk bagian si layarnya. Dan bagian frame ini tuh udah pakai armor aluminium gitu ya, yang diklaim mengasih proteksi maksimal saat nggak sengaja smartphone-nya terjatuh. Itu klaimnya ya teman-teman. Gue sendiri tuh masih ngerasa kayak apa ya, sayang aja gitu kalau misalkan smartphone-nya terjatuh pas nggak pakai in case. Makanya gue tuh selalu pakai in case ya dalam penggunaannya. Dan by the way ini tuh gue ada beberapa pilihan case yang bisa jadi referensi buat teman-teman. Kalian bisa sesuaiin aja dengan selera masing-masing ya. Buat link pembeliannya gue taruh pada kolom deskripsi. Kalau soal desainnya emang rasanya tuh kayak kurang fresh gitu ya. Secara bahasa desainnya tuh masih pakai desain S series sebelumnya, tapi gue tetap suka sih. Buktinya S21 Plus aja masih gue pegang nih, varian warna ungunya. Itu gemes banget ya. Dan gue tuh kepikiran kayaknya kalau varian warna burgundinya tuh muncul pada seri ini, itu kayak bakal seru sih. Kayak jadi icon gitu loh, kayak jadi ciri khas lah untuk S22 series. Ukuran yang compact ini tuh mau nggak mau kita harus nerimo ya dengan ukuran layar yang juga mungil di 6,1 inch dengan Full HD Plus. Buat kebutuhan hariannya kayak scrolling sosial media, chatting, belanja online, browsing, ya layar segini ya bagi gue sih so far nggak kecilan ya, cukup-cukup aja. Paling di saat nonton ataupun editing foto dan video baru deh tuh ya kayak ngerasa kurang leluasa aja. Ngomong soal nonton, jenis layar dan Dynamic AMOLED 2X itu keluaran warnanya emang ngemanjain mata banget, asli. Ditambah lagi bezel yang menipis gitu ya di tiap sudutnya, ini cakep banget sih. Buat performanya Galaxy S20 ini ditandai dengan Snapdragon 8 Gen 1. Gue tuh rasa ini jalur yang udah bener ya buat ngebuktiin ke beberapa teman-teman gitu ya yang kadang suka nyinyir ya. Ya kok nggak pakai seri Snapdragon kayak versi di luar gitu. Nah sekarang udah pakai versi Snapdragon nih. Hayo atuh nabung buat beli smartphone-nya. Dan sebagai informasi skor tutupnya tuh di 614 ribuan. Ini tuh berhasil sih buatnya tuh lebih irit dan performanya tetap support banget buat aktivitas ala gue sebagai content creator. Buka tutup banyak aplikasi ya terasanya smooth ya. Kadang gue tuh sampai nggak ngeh ya, ternyata banyak juga aplikasi yang udah gue buka. Tapi untungnya tuh tetap terasa optimal ya performanya. Buat segala aktivitas gue tadi, baterai 3700 mAh ini awalnya tuh emang gue tuh seuzon gitu ya. Waduh, ini smartphone-nya bakal boros nggak ya? Boncos nggak sih baterainya? Ya secara apapun smartphone-nya, kalau misalkan baterainya boros ya bakal pikir ulang lah buat jadiin sebagai daily driver ya. Tapi untungnya cerita baterai boros itu nggak kita temuin ya di seri S20 itu. Ini termasuk yang irit lah baterainya. Kalau buat pemakaian mainstream kayak buat komunikasi, sosial media, nonton, browsing, editing video sederhana, itu yang bisa bertahan hampir 12 jam gitu dengan SOT hingga 6 jam. Tapi bila kalian termasuk yang demen ngegame pada sebuah smartphone gitu ya, gue sih nggak rekomendasiin sih karena baterainya tuh kayak agak keteteran gitu. Oh ya, buat teman-teman yang termasuknya ganti smartphone tuh dalam jangka waktu panjang, standar gue sih ambil varian yang 256GB-nya aja. Itu pengalaman gue dengan internal memory 128 ini, ngerasanya kayak terasa cukup sesek gitu ya. Apalagi kalau udah foto-foto dan juga ngambil video pakai S22 ini. Itu kayak apa ya, nggak cukup sekali, kayak nyandu gitu loh teman-teman. Pasti ketagihan lah sama si hasil kameranya ya, karena soal kamera itu selalu jadi favorit, bisa banget diandalkan. Dengan detail kamera itu sebagai berikut ya. Sedangkan buat kamera depannya hanya ada satu ya, yaitu 10 megapiksel.
Buat mode kameranya udah lengkap banget, dari mulai adanya mode potret yang efeknya itu cukup banyak ya. Blurnya termasuknya rapih tapi nggak buat efek backdrop ataupun lainnya. Semoga aja bakal dibuat lebih rapi ya lewat update softwarenya. Buat mode single take-nya juga semakin beragam nih hasilnya. Selain itu ada juga Pro Video yang bisa kita atur juga angle suara mic-nya. Ada juga potret video yang semakin apik nih. Dan nggak lupa adanya Director View buat hasilin video kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Dan sekaligus juga diubah lensa-lensanya. Cakep. Buat hasil fotonya gue suka saturasi warnanya tuh bagus, detailnya tajam, HDR-nya juga rasanya mantap. Saat foto-foto itu gue kayaknya nggak cukup sekali sih, kayak selalu ketagihan gitu. Dan gak jarang pada saat saya berfoto gue tuh selalu berkata, wah keren hasil fotonya nih. Dan yang paling kerasa itu buat kebutuhan foto malamnya, sekarang tuh jauh lebih asik. Saat foto di kondisi minim cahaya, setelah berfoto itu software ini kayak ngasih sentuhan magic gitu loh teman-teman. Jadinya buat foto di kondisi minim cahaya makin bagus ya. Teman-teman bisa lihat lah perbedaannya dibandingkan dengan smartphone sebelumnya. Yang S22 ini rasanya lebih cerah ya, tapi nggak lari dari kondisi aslinya. Buat kamera depannya walaupun cuma di 10 megapiksel aja, tapi ternyata cakep loh. Memang bukan hasil selfie dengan efek beauty clip sih, tapi ini terbilangnya natural dan rasanya tajam. Kalau buat perekaman videonya udah leluasa banget, bisa nikmatin di 4K 60 fps hingga 8K. Dan buat perekaman kamera depannya itu maksimal di 4K 60 fps. Contoh perekaman kamera belakangnya S22, dan ini di 4K 30 fps. Kita juga masih bisa gunain zoom gitu teman-teman, ini ultra wide, 1 kali zoom, 3 kali zoom ya, bisa juga sih. Ini maksimal 12 kali zoom kayak gini. Oke, balik lagi ke lensa pertamanya, dan bisa juga ubah ke kamera depannya secara langsung. Balik lagi ke belakang, dan ini recommended banget buat teman-teman yang mungkin mau mencoba untuk bikin konten gitu ya. Contoh rekaman menggunakan potret video, jadi belakangnya tuh ngeblur ya. Dan kalau kita berpindah ke sini, dia bakal rapi apa enggak blurnya, boleh banget terus di kolom komentar. Agak sulit nih karena backgroundnya tuh kayak ada kayu-kayu gitu. Nah, gimana menurutnya? Boleh banget di kolom komentar. Nyobain kamera belakangnya Samsung Galaxy S22. Ini malam hari, tumben banget akhirnya keluar malam hari. Ya Allah, padahal mau beli buah doang. Jadi perekamannya katanya sih malam hari pun tetap cantik gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung hasil videonya kayak gimana. Logo Indomaretnya bagaimana? Jadi ini contoh perekaman kamera depannya. Wow, terang ya hasilnya ya. Yang penting sih tetap stabil juga. Jadi dia untuk hasil perekaman kamera depannya. Lumayan terang sih. Gimana untuk hasil foto dan juga videonya? Cakep ya? Boleh banget kolom komentar deh kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain. Dan fitur lainnya yang gue suka tuh dan emang belum ada di seri flagship kelasnya, itu kayak adanya dilengkapi dengan fitur IP68, dimana bakal tahan debu dan juga air hingga 1,5 meter kedalaman selama 30 menit. Fitur wireless chargingnya juga menarik ya, jadinya ngecas tuh lebih simple aja nih. Paling mungkin sedikit catatan, gue tuh ngerasa dengan pengecasan 25 watt ini termasuknya udah cepet ya, tapi alangkah indahnya, alangkah asiknya gitu kalau misalkan dikasih pengecasan yang juga sama seperti seri kakaknya di 45 watt. Iya, oke, itu dia cerita gue sama si Galaxy S22. Buat di harga 12 jutaan, gue tuh ngerasa smartphone ini kayak sangat menarik buat dipinang. Iya, secara dengan smartphone semungil ini, gue tuh bisa menyelesaikan segala sesuatunya gitu dengan satu tangan gitu ya, kayak lebih produktif aja gitu dan gak capek, nggak pegel gitu. Ya tentunya smartphone ini bakal menarik banget buat teman-teman yang emang nyari smartphone dengan ukuran mungil ya, terasanya powerful, kameranya juga handal dan kaya akan fitur. Oh ya, satu lagi buat update software yang rajin dan UI yang simple, itu benar-benar kayak bisa jadi pertimbangan buat teman-teman lah yang mau beli si Galaxy S22 ini. Semoga ya, semoga teracuni gitu maksudnya. Buat link pembeliannya gue taruh pada kolom deskripsi. Sekian dari gue, terima kasih.
buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan terus di kolom komentar pendapat kalian tentang S22 ini kayak gimana. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.